Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Indonesia baru saja meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik senilai 96 triliun rupiah. Tapi di sisi lain, jumlah charger publik kita masih bisa dihitung jari per kota. Bagaimana kita mau jadi poros kendaraan listrik di Asia Tenggara? Kami membahasnya dalam segmen Metropedia bersama dengan rekan Anggi Hasibuan berikut ini. Pemirsa, pada 29 Juni 2025, Presiden Prabowo meresmikan salah satu proyek industri strategis nasional, pabrik baterai kendaraan listrik di Kerawang, Jawa Barat. Nah, pabrik ini merupakan hasil kerjasama antara konsorsium perusahaan dalam negeri Antam dan Indonesia Battery Corporation dengan 3 mitra global, CATL, Brandy, dan juga Legend, yang semuanya ini merupakan pemain besar dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia. Proyek ini bukan proyek sembarangan. Nilai investasinya mencapai 5,9 miliar US dollar atau setara dengan sekitar 96 triliun rupiah. Menjadikannya salah satu investasi terbesar di sektor hilirisasi industri baterai di Asia Tenggara. Pada tahap pertama, pemirsa, pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar 6,9 gigawatt jam per tahun. Nah, jumlah ini cukup untuk memproduksi baterai lebih dari 100.000 unit mobil listrik. Dan saat masuk ke tahap kedua, kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 15 gigawatt hour per tahun, cukup untuk memenuhi kebutuhan baterai sekitar 250 sampai 300 ribu mobil listrik per tahun. Lebih dari sekedar memasok pasar domestik, kawasan industri Kerawang ini juga dirancang sebagai export base, pusat produksi yang menyasar pasar internasional, mulai dari negara di Asia hingga Eropa. Dengan begitu, Kerawang diproyeksikan menjadi simpul penting dalam rantai proyek kendaraan listrik global, sekaligus menandai langkah konkret Indonesia dalam transisi energi dan industrialisasi berbasis teknologi tinggi. Sementara Kerawang menjadi pusat produksi baterai, Halmahera Timur di Maluku Utara berperan sebagai sumber utama bahan bakunya. Di kawasan industri ini dibangun berbagai fasilitas pengolahan mineral untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional dari hulu hingga hilir. Yang pertama, pemirsa, adalah smelter pyrometalurgi dengan kapasitas produksi mencapai 88.000 ton refined nickel alloy per tahun. Ini adalah bahan penting dalam pembuatan komponen baterai. Kedua, ini adalah hidrometalurgi yang mampu menghasilkan 55.000 ton mix hydroxide precipitate atau MHP per tahun. MHP ini merupakan bahan mentah utama dalam produksi katoda baterai kendaraan listrik. Dan yang ketiga adalah pabrik produksi material katoda berbasis nikel kobalt mangan atau NCM dengan kapasitas sekitar 30.000 ton per tahun. Dan keempat, pemirsa, adalah fasilitas daur ulang baterai yang dapat mengolah hingga 20.000 ton limbah menjadi logam sulfat dan litium karbonat per tahun, dua komponen penting yang bisa digunakan kembali dalam proses produksi baterai baru. Semua fasilitas ini membentuk satu ekosistem industri yang terintegrasi. Nikel dari Halmahera diproses, dimurnikan, dan dikirim ke Kerawang untuk kemudian dirakit menjadi baterai siap pakai. Inilah bentuk konkret hilirisasi industri nikel Indonesia, tidak lagi sekedar ekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah nyata di dalam negeri. Nah, pemirsa, kenapa Indonesia begitu percaya diri membangun poros kendaraan listrik? Karena Indonesia ini punya modal yang sangat besar di sektor hulu, khususnya nikel, logam kunci dalam produksi baterai kendaraan listrik. Cadangan nikel Indonesia saat ini mencapai 55 juta ton atau sekitar 22% dari total cadangan dunia. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar secara global. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah menjadi pemain dominan dalam pasar nikel olahan dunia. Saat ini Indonesia menyumbang sekitar 61% dari total produksi nikel olahan global. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 74% pada tahun 2028. Jadi dengan kekuatan ini, Indonesia ingin melangkah lebih jauh. Bukan lagi sekedar eksportir bahan mentah, tetapi menjadi pusat industri baterai dan kendaraan listrik. Pemirsa, pertanyaan berikutnya adalah, apakah cukup hanya Kerawang dan Halmahera untuk menjadikan Indonesia sebagai poros kendaraan listrik dunia?
Jawabannya belum tentu. Ada sejumlah tantangan besar yang masih harus diatasi agar ambisi besar ini benar-benar terwujud. Infrastruktur pengisian daya masih terbatas. Sampai 2025 baru tersedia sekitar 3.700 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di seluruh Indonesia. Ini artinya satu SPKLU harus melayani rata-rata 21 unit mobil listrik. Rasio ini belum ideal untuk menopang lonjakan permintaan kendaraan listrik secara massal. Kemudian transfer teknologi yang belum merata. Indonesia masih fokus pada produksi baterai berbasis nikel, mangan, kobalt atau NMC yang memang sesuai dengan kekayaan mineral kita. Namun di sisi lain, tren global ini sebenarnya mulai beralih ke baterai berbasis LFP atau lithium iron phosphate. Ini lebih murah, lebih stabil secara thermal dan tidak menggunakan logam langka. Tanpa diversifikasi teknologi, kita bisa tertinggal dalam kompetisi inovasi. Kemudian sampai saat ini juga jumlah mobil listrik yang beroperasi di Indonesia baru sekitar 50.000 unit. Jika hanya mengandalkan ekspor tanpa membangun pasar dalam negeri yang kuat, Indonesia hanya menjadi pabrik bagi negara lain, bukan pemain yang mandiri dan berdaulat di sektor ini. Lalu konektivitas logistik yang juga belum optimal. Jarak antara Halmahera Timur dan Kerawang cukup jauh dan membutuhkan sistem transportasi yang efisien, baik laut, darat maupun infrastruktur pelabuhan. Tanpa logistik yang andal, rantai pasokan bahan baku hingga produk akhir berisiko terganggu yang bisa berdampak pada stabilitas produksi. Jadi meskipun Indonesia punya modal besar di sektor hulu dan tengah, tanpa pemindahan di sektor hilir dan ekosistem pendukung lainnya, visi besar ini bisa tersendat di tengah jalan. Saya Andi Asibuan, saya bertemu di Metropedia selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.